Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama saya Pendeta Sewi dari GPPS Jemaat Sawahan Surabaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kesempatan yang indah di mana kami bisa mendengar firman Tuhan. Kami mau menyimpan di lubuk hati kami yang paling dalam, karena itu yang menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi kami. Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Kami bisa menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami, dan kami mau berpegang firman Tuhan di dalam dinamika hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jangan ada celah. Mari kita membuka Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 32. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 32. Demikianlah firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Yesus Kristus dan menerima pengajaran di dalam Yesus Kristus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia memeteraikan kerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Kekasih Tuhan, kebenaran ini mengenai manusia baru. Tentunya sebagai manusia baru, di dalam kehidupan sehari-hari, seyogyanya, dia menunjukkan kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama, yang penuh dosa, penuh nafsu, itu hendaklah dibuang. Kita tadi sudah membaca, mendengar, ada beberapa kata buanglah, dan ada beberapa kata jangan. Kekasih Tuhan, jelas di sini sebagai manusia baru, kita ini masih di dunia, bukan di awan-awan. Di dalam menjalani dinamika hidup, kita menghadapi kesulitan, kesukaran, tantangan,
tawaran-tawaran berdosa, kenikmatan duniawi, godaan-godaan. Di sini kekasih Tuhan, sebagai manusia baru itu bukan berarti kemudian dia sudah jadi Superman, orang sakti, kebal dosa. Kekasih Tuhan, Rasul Paulus ulang-ulang katakan, buanglah, seperti buanglah dusta, apalagi kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Demikian juga segala bentuk kejahatan. Dan dikatakan apa? Janganlah kita marah yang meledak-ledak. Janganlah kita mencuri. Jangan ada perkataan kotor. Jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, di sini satu kebenaran firman Tuhan yang saya ingin sampaikan. Jangan ada celah di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan ayat 26-27. Di sini sangat jelas. 26-27. Apabila kamu menjadi marah, nah ini. Kita ini makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kita hidup di dalam berjejaringan. Kita perlu di dalam kebersamaan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Di sini, di dalam bersosialisasi, di dalam dinamika hidup ini, pasti ada benturan-benturan. Ada kalanya mungkin kita jengkel, mungkin marah, mungkin sampai marah meledak-ledak. Nah, di sini apabila kamu menjadi marah, Rasul Paulus ingatkan, janganlah kamu berbuat dosa. Ini tentang manusia baru. Jadi bisa berbuat dosa. Sampai dikatakan oleh Rasul Paulus dengan tegas, janganlah kamu berbuat dosa. Bahkan ditegaskan kembali, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dengan demikian, ketika saudara menjadi manusia baru, saudara bukan berarti kemudian menjadi pendekar sakti, sebah, kepal, serba, tahan banting. Kekasih Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Ini yang perlu kita perhatikan. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini kepada iblis sangat jelas. Kepada iblis. Kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12. Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12. Rasul Paulus mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu penuh tipu muslihat, apalagi dikatakan dia adalah bapaknya pembohong. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Memang darah daging kita penuh kelemahan, penuh kekurangan, karena keberdosaan manusia. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa di balik kelemahan ini ada kalanya ditunggangi oleh pekerjaan setan. Firman Tuhan katakan apa? Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ini maksudnya pemerintah-pemerintahannya iblis. Lihat, terstruktur, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, roh-roh teritorial. Kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan sejarah Alkitab, iblis sudah pernah menjatuhkan orang kuat seperti Simpson, punya kekuatan tenaga tubuh jasmaninya.
tetapi dia tidak berjaga-jaga dari pendengarannya. Delila merayu terus-menerus. Dalam kitab Hakim-Hakim ditulis merayu terus-menerus, jadi pantang mundur, terus merayu. Karena Simson tidak berjaga-jaga, dia mulai dengar, dia mulai membangun manusia keduniawiannya ini, kedagingannya. Puncaknya akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Kita lihat Daud, orang kuat, punya kerajaan yang kuat, dalam setiap peperangan selalu menang, punya fasilitas, punya kekuasaan, punya prajurit yang terlatih. Tetapi ketika dia di zona kenyamanannya, dia ada di loteng istananya, saat itu dia melihat Batseba, timbullah keinginan untuk memilikinya. Untuk memenuhi keinginannya ini, mulailah dia punya rencana sampai kepada rencana kotor. Puncaknya siasat-siasat kotor, memakai politik kotor. Dia memenuhi keinginannya untuk memiliki Batseba dengan cara yang kotor. Daud jatuh di dalam dosa. Kita perhatikan Salomo, orang kuat, dia punya pengetahuan yang luar biasa. Dia membangun kerajaannya dengan hikmat yang luar biasa, sehingga raja-raja datang mengagumi hikmatnya. Ratu Seba datang mengagumi hikmatnya. Mereka memberikan upeti macam-macam, termasuk perempuan-perempuan, karena ini sejarah sudah terjadi. Akhirnya lihat, istri selir yang ada 1000 itu membawa Salomo ke dalam penyembahan berhala. Salomo jatuh di dalam dosa. Ini tokoh-tokoh orang kuat yang dicontohkan supaya ke depan jangan sampai terulang lagi. Kita belajar dari sejarah. Orang-orang kuat ini, saudara, mereka, kita lihat Simson dari mendengar, Daud dari mata, keinginan mata, Salomo keinginan keangkuhan hidup, gengsi. Di sini mereka membangun manusia jasmani mereka, nafsu mereka. Mereka tidak membangun manusia roh mereka. Kalau kita memperhatikan teologinya Rasul Paulus sangat menekankan supaya kita membangun manusia roh kita ini, manusia rohani kita ini. Tubuh jasmani kita semakin merosot, tetapi mari kita bangun manusia rohani kita semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Jelas kekasih Tuhan, Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12, bahwa di balik alam nyata ini ada alam roh, dan dikatakan di sini iblis yang terorganisir. Kekasih Tuhan, kalau kita mempelajari tentang pengendalian roh jahat atas manusia, pengendalian roh jahat atas manusia, itu sebabnya dalam Efesus pasal 4 ayat 27 yang sudah kita baca, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jelas kepada iblis. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, perjuangan kita melawan pemerintahan-pemerintahannya, penguasa-penguasanya, penghulu-penghulunya, roh-roh jahat di udara, roh-roh yang di dalam kegelapan itu. Nah, kita lihat ada beberapa bentuk pengendalian roh jahat atas manusia. Yang pertama, oppression, adanya tekanan-tekanan. Nah, kekasih Tuhan, di sini kita perhatikan pengendalian kuasa kegelapan dalam bentuk oppression, tekanan-tekanan ini. Itu gejala-gejalanya antara lain hidupnya itu selalu dalam ketakutan. Setiap saat takut, cemas, teriak histeris, menjerit-jerit. Tidak bahagia hidupnya. Selalu ketakutan, Ada yang kesedihan terus-menerus, murung, stres, dan bahkan menjadi depresi yang amat dalam.
dikuasai oleh pandangan-pandangan negatif, pikiran-pikiran negatif. Ini di bawah tekanan-tekanan dalam hidupnya. Seperti kita lihat orang-orang yang mengalami gejala neurosis atau sudah neurosis. Neurosis ini kecemasan akut tanpa dasar. Cemas tanpa ada dasar. Dan bentuknya macam-macam. Ada yang obsesif kompulsif. Obsesif kompulsif ini juga macam-macam bentuknya. Di sini bentuk konkretnya ya cuci tangan ulang-ulang. Takut kuman. Obsesif kompulsif ini pikiran yang keliru yang menetap di dalam memorinya. Takut kuman, cuci tangan ulang-ulang, buka pintu, pakai tisu, cuci tangan, malam periksa jendela berulang-ulang, sudah periksa, masuk kamar, keluar lagi periksa pintu ulang-ulang, macam-macam bentuk. Ada yang bentuk somatoform, ada sakit di pinggang, jangan-jangan kanker. Ada sakit di dada, jangan-jangan paru-paru kanker. Terus ke dokter shop. Cemas, hidupnya hanya ketakutan. Tertekan dengan hidup yang dalam ketakutan, kesedihan yang terus-menerus. Nah, ini pengendalian roh jahat dalam bentuk tekanan-tekanan. Kemudian obsession dipengaruhi. Sekali lagi obsession dipengaruhi. Gejala-gejalanya antara lain, kekasih Tuhan, mengikuti hawa nafsu. Ya mungkin pikiran cabul, ya melampiaskan nafsunya di dalam onani, masturbasi, melihat film, pornografi, sudah dikuasai, diikat oleh pornografi, oleh dosa seksual, oleh pikiran-pikiran cabul, sampai bentuknya pun menjadi seks yang nyeleneh. Ini dipengaruhi, selalu mengikuti, selalu terganggu dengan hawa nafsu seksual ini. Kecanduan narkotika, obat penenang, hidupnya tidak tenang. Kita lihat seperti beberapa orang-orang yang terkenal, tokoh-tokoh terkenal, Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston. Mereka orang-orang yang terkenal. Mereka sudah dikategorikan sukses. Mereka punya segala-galanya, kekayaan, fasilitas, popularitas. Lihat, semua mereka sudah punya. Mereka berbuat sosial, tapi tidak bahagia. Hati mereka tidak tenang. Akhirnya apa? Overdosis. Dan tragis sekali, akhirnya mereka tewas karena overdosis obat penenang. Kekasih Tuhan, ada juga yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Bermacam-macam kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, ini dipengaruhi obsession. Berikutnya ada bentuk possession. Possession ini sudah dikuasai, sudah dikendalikan. Possession, sekali lagi possession, dikuasai, dikendalikan. Gejala-gejalanya antara lain, gejala-gejalanya ya, kekasih Tuhan, dia tidak dapat mengendalikan tindakan-tindakannya sendiri. Tidak bisa. Dia tidak dapat mengendalikan tindakan-tindakannya sendiri. Karena apa? Penguasaannya sudah diambil alih oleh roh jahat. Ini sekali lagi saya katakan, mereka yang pada bentuk possession ini sudah dikuasai, sudah dikendalikan. Gejalanya, dia tidak dapat mengendalikan tindakannya sendiri. Tidak bisa. Karena penguasanya sudah diambil alih oleh roh jahat. Nah, seperti ada contoh kasus ya, kawan saya. Ya.
Kawan saya ini seorang pendeta, anaknya ini ya pemuda. Karena ya ini dimulai dari dia suka buka situs-situs gereja setan. Akhirnya dia dipengaruhi, ya, dikendalikan, dikuasai. Dan dia sering tidak bisa mengendalikan segala tindakan-tindakannya. Dia ulang-ulang tulis di tembok, coret-coret di tembok, tidak pernah capek sepanjang hari. Lari berputar-putar. Kalau tidak diawasi, tidak dikunci di kamar. Kalau tidak dikunci di kamar, dia lari keluar telanjang bulat. Tapi dia tahu, ketika tangannya mulai melepaskan setiap bagian pakaiannya, dia tahu dia mau mencekat tidak bisa. Jadi di sini tidak dapat mengendalikan tindakan-tindakannya sendiri karena penguasaannya sudah diambil alih oleh roh jahat. Dia tahu bahwa tangannya sedang bergerak untuk telanjang bulat, tapi dia tidak bisa menahan. Akhirnya lari ke pantai dalam keadaan telanjang bulat. Puji Tuhan, ketika dilayani seorang hamba Tuhan dari Jakarta, kemudian dibawa ke Jakarta, dibina oleh warga pendeta ini, akhirnya mengalami kesembuhan. Kekasih Tuhan, nah ini bentuk-bentuk dari pengaruh pengendalian roh jahat atas manusia. Satu hal yang perlu kita perhatikan ya, mengenai prinsip doktrin. Kalau kita melihat kenyataan yang ada, suatu keprihatinan kalau di dalam kehidupan umat Kristiani ini masih ada yang bisa dipengaruhi kuasa gelap ini. Nah, untuk hal ini sering terjadi perdebatan doktrin di kalangan kekristenan. Tetapi saya mempunyai keyakinan yang sangat prinsipil. Seyogyanya seorang Kristen yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya tidak bisa lagi dipengaruhi, bahkan dirasuk oleh setan. Tidak bisa. Seyogyanya sangat prinsipil. Tidak bisa dipengaruhi dan tidak bisa dirasuk oleh setan. Dan ini prinsip yang hakiki, karena karya Yesus di kayu salib itu telah sempurna. Kita bisa memperhatikan dari sekian banyak ayat. Saya bacakan saja Ibrani 5 ayat 9. Ibrani 5 ayat 9, dan sesudah Yesus Kristus mencapai kesempurnaannya. Perhatikan, sesudah Yesus Kristus mencapai kesempurnaannya, Yesus Kristus menjadi pokok keselamatan yang abadi. Pokok keselamatan yang abadi. Tidak ada pokok yang lain lagi. Tidak ada Kristus yang lain lagi. Tidak ada Yesus yang lain lagi. Tidak ada Mesias yang lain. Yesus Kristus yang tersalib di kayu salib di Bukit Golgota. Yesus Kristus, dia sudah berkorban. Dia mati menanggung segala dosa, sakit, penyakit, dan kelemahan-kelemahan. Dan dia bangkit. Dia telah mengalahkan maut itu. Dia bangkit, ada 500 saksi. Bukti ini sangat kuat. Dia naik ke surga, dan dia akan datang nanti kedua kalinya sebagai raja di atas segala raja, hakim yang adil. Lihat, sesudah Yesus Kristus mencapai kesempurnaannya, Yesus Kristus menjadi pokok keselamatan yang abadi. Pokok keselamatan yang abadi. Tidak ada lagi nanti akan datang Mesias, tidak ada. Yesus Kristus pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah ini, bagi semua orang yang taat kepada Yesus Kristus. Jadi dari pihak kita perlu ada ketaatan. Hal yang perlu kita perhatikan, kekasih Tuhan, di dalam doktrin keselamatan ada 4 fakta rohani. Ini semua hamba-hamba Tuhan yang sekolah Alkitab, semua Alkitab
Semua seminaris, sekolah Alkitab, Institut Alkitab pasti mengajarkan 4 fakta rohani. Fakta yang pertama, semua manusia sudah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23, upah dosa itu adalah maut. Nah, maut di sini adalah dalam 3 bentuk. Hubungan manusia dengan Allah terputus karena dosa. Dan maut yang berikutnya, dia harus mengalami kematian jasmani. Maut yang ketiga, kematian selama-lamanya di alam maut neraka itu. Semua manusia sudah berbuat dosa. Fakta yang kedua, usaha manusia sia-sia. Efesus 2 ayat 7 sampai dengan 8. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa. Dosa adalah dosa. Kalau seorang berpikir bahwa dia bisa menghapus dosa dan perbuatan baik, itu sama saja menyogok Allah. Dosa adalah dosa. Sebegitu rupa dia berbuat baik sampai begitu rupa, dosa tetap dosa. Disinilah usaha manusia, sebagaimanapun dia tidak bisa menghapus dosanya. Dosa harus dipertanggungjawabkan. Kekasih Tuhan, usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya tidak bisa. Ibarat manusia itu ada di lumpur. Semakin dia berusaha, semakin dia tenggelam. Harus ada orang mengulurkan tangan untuk menarik dia dari lumpur itu. Demikian juga manusia itu seperti emas yang digadaikan. Kalau emas itu sudah digadaikan, sekalipun mungkin emas itu bisa membuat dirinya berkilauan, cemerlang, tetap dia barang gadaian. Harus ada seseorang datang menebus emas itu dari pegadaian. Nah ini, manusia sudah di dalam dosa. Ibarat yang paling sangat-sangat tajam. Seorang yang sudah merampok sekian banyak, bahkan disertai mungkin pembunuhan, kemudian untuk menutupi rasa bersalah di hati nuraninya, hasil rampokannya dia sumbang sana, sumbang sini, sumbang sana, sumbang sini, berbuat baik ini, berbuat baik itu. Kekasih Tuhan, kalau dia sudah tertangkap, apakah dengan dia menunjukkan bahwa dia sudah berbuat baik ini, berbuat baik itu, berbuat baik ini, maka dia bebas? Tidak. Hukum pengadilan harus menjatuhkan hukuman atas perbuatan jahatnya. Nah ini, dosa adalah dosa. Harus dipertanggungjawabkan. Kalau seorang bisa masuk surga karena kebaikannya, maka surga akan penuh dengan orang sombong. Saya masuk surga karena usaha saya sendiri. Saya masuk surga karena saya bertapa, menyiksa diri. Banyak yang sombong. Nah, kalau surga penuh orang sombong, itu bukan surga yang suci. Iblis adalah malaikat yang sombong, jatuh kena kesombongannya. Kekasih Tuhan, usaha manusia sia-sia. Disinilah kita harus tahu itu. Yang ketiga, di sini ada jalan keluar, percaya Yesus. Yesus datang, disinilah berita salib. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, berita salib bagi orang yang mau binasa, berita salib bagi orang yang akan binasa, itu suatu kebodohan. Tetapi berita salib ini bagi Allah itu adalah power, kekuatan Allah. Memang bagi orang duniawi yang akan binasa suatu kebodohan. Yesus mati di Timur Tengah, ya matilah. Apa urusannya Yesus mati dengan saya? Nah, seringkali dikatakan demikian. Saya tidak pernah menjadikan Yesus makelar. Yesus mau mati di kayu salib, silakan matilah, apa hubungannya dengan saya? Bagi orang duniawi suatu kebodohan. Tetapi kekasih Tuhan, Yesus adalah Allah itu sendiri yang turun ke tengah-tengah manusia. Masakan Allah menjadi manusia? Kenapa tidak? Allah itu Maha Kuasa, Dia roh adanya. Dia menjadi manusia. Bukan berarti kemudian surga kosong, kemudian dijaga oleh sapam malaikat. Tidak.
Allah juga ada di surga. Jangan kita memikirkan Allah dalam pikiran otak kita yang segenggam tangan ini saja. Allah karena mengasihi umat manusia ini, mengasihi umat manusia. Adam dan Hawa diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, tetapi iblis sudah merusak. Dan Allah tidak mau keturunan Adam dan Hawa dirusak oleh iblis. Karena itu janji Mesias di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6, sang anak, sang putra itu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lihat, otoritas. Dia akan disebut dengan 7 sebutan. 7 sebutan supranatural. 7 sebutan supranatural. Penasihat ajaib supranatural. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Besar kekuasaannya. Damai sejahteranya tidak berkesudahan. Kerajaannya didasarkan, dikokohkan dengan kebenaran dan keadilan. Tidak sampai di sini saja. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kecemburuan Allah akan melaksanakannya. Kecemburuan Allah ini memang tertulis demikian karena bahasa manusia terbatas. Bahasa aslinya juga terbatas. Yang dimaksudnya adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, yang menciptakan manusia yang telah dirusak oleh iblis itu. Tuhan menjanjikan Mesias untuk pemulihan itu. Dan lihat, Yesus Kristus datang. Dialah yang sepatutnya penggenapan nubuatan Nabi Yesaya ini. Sang anak, sang putra. Coba kita perhatikan sepanjang sejarah hidup manusia. Siapakah yang layak sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yesaya ini? Bahkan Nabi Yesaya memberikan tanda dalam Yesaya pasal 7:14. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang perawan oleh pekerjaan Roh Kudus, mujizat Tuhan, melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan dinamakan Immanuel. Pada waktu Yesus lahir, dia diberi nama Yesus. Kenapa tidak diberi nama Immanuel? Immanuel itu punya pengertian adalah Allah yang beserta kita. Allah yang beserta kita. Ketika Yesus lahir, dan penulis Injil Matius mengatakan, maka genaplah nubuatan Nabi Yesaya. Dialah sang Immanuel itu, Allah yang beserta kita. Di mana yang ditunjukkan Allah beserta kita? 7 sebutan itu. Sang anak, sang putra itu adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahteranya tidak berkesudahan. Kerajaannya adalah didasarkan, dikokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kedaulatan Tuhan akan melakukannya. Dan kita lihat, lahirlah Yesus Kristus. Di sini, Yesus Kristus itulah jalan untuk pemulihan kehidupan kita. Tidak ada jalan lain. Ibadah perjanjian lama dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Segala sesuatu di hukum Taurat untuk pengampunan dosa harus ada penumpahan darah. Maka disinilah Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 5 ayat 12, sang anak domba yang tersembelih itu layak terima puji-pujian, kemasyuran. Lihat, kita perhatikan dalam Yesaya. Yesaya mengatakan sang anak itu sebagai anak domba yang tersembelih itu. Yesaya pasal 53. Dan bilur-bilurnya menjadi berkat bagi kita. Kita perhatikan di dalam Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5, kita membaca ayat 12. Disitulah kita patut mengakui, karena segala yang ada di surga mengakui anak domba yang tersembelih itu. Lihat, maka aku melihat dan mendengar suara banyak. Wahyu pasal 5 ayat 11. Suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu.
Jumlah mereka berlaksa-laksa, dan bahkan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima 1. Kuasa, 2. Dan kekayaan, 3. Dan hikmat, 4. Dan kekuatan, 5. Dan hormat, 6. Dan kemuliaan, 7. Dan puji-pujian. Angka 7 itu selalu menunjukkan kesempurnaan dalam tradisi orang Israel. Dan berikutnya, dan aku mendengar semua makhluk di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia, Allah Bapa yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa. Sampai kapan, saudara? Sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Kekasih Tuhan, kita perhatikan. Itu fakta yang ketiga. Fakta yang keempat, kita bukan saja percaya. Kalau kita hanya percaya saja, iblis pun percaya, bahkan gemeter. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Dalam bahasa aslinya sama, pistis. Bahkan sampai gemeter kalau seorang ditanya, kamu percaya Yesus? Bisa saja dijawab dengan santai, oh saya percaya, sambil rileks. Yang keempat, menerima Yesus. Ini penting. Bukan hanya sekedar percaya. Kalau kita memperhatikan kekasih Tuhan, semua orang bisa percaya. Contoh ilustrasi, kita percaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tapi kita tidak menerimanya sebagai presiden kita. Kita hidup di negara Indonesia ini. Kita menerima Presiden Jokowi sebagai presiden kita, yang selalu kita doakan supaya mengatur negara ini dengan bijaksana, dengan baik, rakyat sejahtera, diberkati. Kekasih Tuhan, ini kita harus menerima Yesus di dalam hati kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap mereka yang percaya kepada Yesus diberi hak menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang menerima Yesus. Kalau saya memperhatikan dalam Kolose 2 ayat 6, setiap mereka yang menerima Yesus, hendaklah dia tetap di dalam Yesus. Dalam Wahyu 3 ayat 20, kita memperhatikan Yesus mengetuk pintu. Itu maksudnya pintu hati kita, pintu kehidupan kita. Setiap kita membuka pintu, Yesus masuk, makan bersama-sama dan kita bersama-sama dan Yesus. Tentunya pintu kehidupan kita ini tidak mungkin Yesus lewat jendela, itu kan maling. Melalui pintu, Yesus mengetuk pintu hati kita. Maka di sini kita perlu menerima Yesus, undang Yesus masuk dalam hati kita, bersekutu dengan Yesus, makan bersama-sama dan dia bersama-sama dengan kita. Sesuai dengan 1 Korintus 1 ayat 9, itu esensi iman Kristen. Kita dipanggil di dalam persekutuan pribadi dengan Yesus Kristus. Inilah esensi iman Kristen, persekutuan pribadi dengan Yesus Kristus. Selanjutnya, kekasih Tuhan, prinsip Alkitab yang perlu kita perhatikan, bahwa kita harus menerima kelahiran baru, lahir baru, menjadi ciptaan baru. Maka di sini yang sangat prinsipil, terima Tuhan Yesus. Ini yang sangat prinsipil, terima Tuhan Yesus di dalam hati. Ini untuk menjadi seorang yang lahir baru, harus menjadi manusia baru, dilahirkan baru. Kalau kita memperhatikan prinsip Alkitab, ada 4 prinsip. Yang pertama, terima Tuhan Yesus dalam hati. Mengapa hati? Dalam Amsal 4 ayat 23, hati itu pusat manusia. Hati itu diciptakan kodratnya memancar. Kalau hati kita tidak beres, pancarannya akan tidak beres. Kalau hati kita penuh kebencian, pasti pikiran kita, perkataan kita, perasaan hati kita, perbuatan kita pasti penuh kebencian. Hati ini diciptakan memancar. Itu sebabnya firman Tuhan katakan apa? Jagalah hatimu dan segala kewaspadaan, karena dari situ memancar kehidupan. Itu sebabnya perlu undang Yesus masuk dalam hati.
Sudah kita perhatikan Yohanes 1 ayat 12, menerima Yesus. Kolose 2 ayat 6, menerima Yesus. Wahyu 3 ayat 20, Yesus mengetuk pintu, kita undang, kita buka hati kita. Mari Tuhan Yesus, saya buka hati saya. Saya undang Yesus masuk dalam hati saya. Saya terima Yesus dalam hati saya. Nah, ini hukum rohani. Jangan sampai saudara berjalan dalam perasaan, kok tidak terasa apa-apa ya. Kekasih Tuhan, dalam 1 Yohanes 5 ayat 13, setiap mereka yang percaya semua yang tertulis, supaya tahu bahwa mereka yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh hidup yang kekal. Semua yang tertulis, firman Tuhan. Jadi iman kita bukan berdasarkan perasaan. Perasaan manusia mudah labil karena pengaruh situasi kondisi. Iman kita didasarkan kepada yang tertulis, firman Tuhan. Kalau Yesus mengatakan, aku mengetuk pintu, barang siapa membuka pintu, nah, Yesus masuk. Maka yakinlah apa yang tertulis. Yakin kepada firman Tuhan. Sederhana sekali. Tuhan itu tidak ribet, tidak mumet, tidak jelimet. Kita beriman kepada firman Tuhan yang tertulis. Yang kedua, minta Tuhan Yesus sucikan hati saya. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah kirmisi akan menjadi putih seperti salju, merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Seberat apapun dosa saudara, perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa. Dosa adalah dosa dan harus dipertanggungjawabkan. Disinilah Yesus berkorban di kayu salib, menjadi anak domba yang tersembelih. Dengan adanya penumpahan darah, ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Semua hukum Taurat, setiap untuk adanya pengampunan dosa harus ada penumpahan darah. Sebab itu ada korban, lembu, domba. Yesus menjadi domba yang tersembelih. Darah tertumpah. Nah, di sini sesuai 1 Petrus pasal 1, Allah telah memanggil kita, memilih kita oleh rencananya, anugerah Tuhan, supaya kita dikuduskan di dalam Roh Kudus, dan di dalam ketaatan di dalam Yesus kita menerima percikan darah Yesus. 1 Petrus 1 ayat 2. Dan darah Yesus ayat 18-19, darah yang suci, yang tak bernoda, tak bercacat celah. Kekasih Tuhan, dengan kita minta darah Tuhan Yesus itu menyucikan segala dosa-dosa di hati kita, di lubuk hati kita yang paling dalam. Kemudian kita perhatikan yang ketiga, Tuhan Yesus tinggal di dalam hati saya. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 7, kalau kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, sebagaimana carang itu melekat pada pokok anggur, maka engkau akan berbuah. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan Yesus di dalam kita, di dalam dinamika hidup ini banyak tantangan. Ketika kita menghadapi tantangan, kita bisa mengatakan Yesus di dalamku lebih besar. 1 Yohanes 4 ayat 4, roh Tuhan di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan yang keempat, ini merupakan syahadat, pengakuan iman, credo. Yesus Tuhanku, Yesus Juru Selamatku. Ada kataku, pengakuan dari kata aku seantero keberadaan kita. Pengakuan iman, credo, syahadat. Yesus Tuhanku, Yesus Juru Selamatku. Setan tidak bisa mengatakan demikian. Kalau kita memperhatikan dalam Injil ketika seorang kerasukan setan, Yesus mengusir setan itu. Setan itu hanya bisa teriak, Yesus anak Allah, tapi tidak bisa mengatakan Yesus Tuhanku, tidak bisa. Nah, ini credo, syahadat iman Kristen. Kekasih Tuhan, hal ini sangat prinsip untuk dalam hidup kita ini. Nah, di dalam iman Kristen, kalau kita memperhatikan, di satu sisi kita yakin bahwa karya Yesus itu sempurna. Sebagaimana di dalam Ibrani pasal 5 ayat 9 kita sudah membaca. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ketika kita menerima Yesus, dosa kita ini
ada dua bentuk dosa. Dosa asal, dosa perbuatan. Dosa asal ini dosa dari Adam dan Hawa sampai kepada kita. Dosa asal. Dua dosa perbuatan. Ketika kita terima Yesus, kedua dosa ini dihapus, diampuni. Kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Nah, kekasih Tuhan, di sisi yang lain, kita ini masih hidup di dunia. Kita masih menghadapi tantangan-tantangan, tawaran-tawaran, kenikmatan, godaan-godaan. Nah, seringkali dalam sisi manusia, nah ini, kita yakin di sisi Tuhan dosa kita sudah diampuni. Seberat apapun sesuai Yesaya 1 ayat 18, dosa asal, dosa perbuatan kita sudah diampuni. Tetapi berhubung kekasih Tuhan, kita masih di dunia, dosa asal kita sudah diampuni. Karena kita masih di dunia, dan disinilah kadang-kadang kita masih ada kekurangannya, sehingga ada dosa perbuatan. Itulah sebabnya Rasul Paulus ingatkan dalam Efesus pasal 4 yang sudah kita baca ayat 17-32. Manusia baru. Sebagai manusia baru bukan jadi pendekar sakti kemudian kebal dosa. Dan dia ingatkan, buanglah, janganlah ini, jangan melakukan itu, jangan melakukan ini, supaya jangan ada celah. Dan dikatakan apabila kamu berbuat dosa, jangan sampai berbuat dosa. Kalau engkau menjadi marah, apabila engkau menjadi marah, firman Tuhan katakan, apabila engkau menjadi marah, jangan berbuat dosa. Dan selanjutnya dikatakan apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan ada celah. Nah, kekasih Tuhan, disinilah yang sangat prinsipil, yang sangat-sangat prinsipil, betapa pentingnya untuk dimuridkan. Nah ini, beberapa orang karena tidak dimuridkan, akhirnya pemahaman firman Tuhan tidak mendalam, selalu gagal paham. Perlu dimuridkan. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32. Demikian firman Tuhan, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap, nah ini, jikalau kamu tetap, sekali lagi tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Benar-benar adalah murid-Ku. Berarti ada murid aspal. Ini, perhatikan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kekasih Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini banyak pakem-pakem kebenaran firman Tuhan. Kenapa seringkali kekristenan jatuh di dalam dosa? Selalu kalah karena tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Kebenaran tentang dampak perkataan, kebenaran tentang kehidupan doa yang tidak jemu-jemu, kebenaran tentang pujian. Karena tidak memahami kebenaran itulah, karena tidak dimuridkan, maka ada saja orang Kristen masih pegang jimat-jimat, masih percaya horoskop. Akhirnya ada celah. Itulah sebabnya akhirnya kuasa kegelapan mempengaruhi. Seyogyanya seorang yang sudah lahir baru, sangat prinsip kebenaran hakiki, seorang tidak bisa dipengaruhi kuasa kegelapan, apalagi dirasuk setan. Saya pernah melihat seorang yang kemudian didoakan, dia seorang hamba Tuhan, keluar paku, keluar rambut. Ini saya lihat sendiri, seorang guru sekolah Alkitab, bukan saya dengar dari orang lain, guru senior. Mungkin dia dalam keadaan kelemahan, kekurangan. Saya melihat keluar paku, keluar rambut, ini guru sekolah Alkitab. Nah, di sini kekasih Tuhan, seringkali teori mengatakan demikian, tapi kenyataan demikian. Dengan demikian betapa pentingnya untuk menjadi murid, belajar kebenaran firman Tuhan, tetap dalam firman Tuhan, komitmen, dan dengan mengetahui kebenaran engkau akan dimerdekakan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya Pendeta Sewi dari GPP Sawan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus sudah mengalahkan kuasa kegelapan.
sudah menaklukkan di bawah kaki Yesus. Kami adalah pemenang-pemenang. Kami mau Tuhan tetap dalam firman Tuhan. Itu sebabnya kami mau belajar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami. Kami sebagai hamba Tuhan memohon berkat Tuhan untuk setiap pendengar Radio Sangkakala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati para pendengar Tuhan. Demikian juga Radio Sangkakala, Tuhan memberkati. Bangsa negara kami Indonesia, wabah virus ini Tuhan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, kedaulatan Tuhan, belas kasihan Tuhan, Tuhan tuntaskan wabah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.